Ya sehat semuanya. Alhamdulillah, jaga alhamdulillah karena ibadah kita belum. Nah, ini sekarang kita insya Allah akan keliling kota Madinah. Keliling sekitar sambil mengingat bagaimana perjuangan Rasulullah SAW mendirikan bendera Islam. Untuk mengetahui perjalanan kita hendaknya membaca doa syafaat. Itu dia Bapak-Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina la munqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wat-taqwa wa minan amali ma tarda. Allahumma alaina safarana hadza anna muqdah. Allahumma anta sahibu al-barakati fi amri. Allahumma inna a'udzubika min du'a'i safari wa sahabati randai asoi munqalabi imali wal ahli wal waladi birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah Bapak-Ibu, kita sekarang ke sekitar Madinah. Apa itu? Apa aja yang kita akan lalui? Yang pertama insya Allah kita akan ke Jabal Uhud. Apa itu Jabal Uhud Bapak-Ibu? Kita baca dua dunia. Ke Jabal Uhud, kemudian nanti ada masjid di lantai, masjid di lantai, kemudian kita masjid juga, lalu kita masuk sampai di rumah. Jadi kita akan kita selesai ke Bogor. Jadi apa itu Jabal Uhud? Uhud itu asal katanya adalah ahada. Ahada itu apa artinya? Satu, tunggal. Nah, kenapa dikatakan Jabal Uhud? Dikatakan Jabal Uhud karena cuma satu jabal yang tidak ada jabal yang lainnya, tidak ada dua-duanya. Jadi dia tunggal sendiri, dekat dengan dekat dengan asli di sini, mungkin satu jabal. Jadi Uhud itu cuma satu gunung, tidak ada gunung kirinya, tidak ada gunung kanannya. Kalau ini di Indonesia biasanya ada gunung, ada bukit, terus gunung lagi, terus bukit lagi, terus gunung lagi, sampai nanti ketemu dataran rendah, baru tidak ada gunung. Nah, yang di sini di Gunung Uhud dia cuma satu berdiri kokoh. Sekelilingnya tidak ada lagi gunung-gunung yang lainnya. Nah, apa peristiwa yang terjadi? Alhamdulillah. Orang tak ada di sini. Peristiwa yang terjadi adalah Perang Uhud. Antara siapa dengan siapa? Antara kaum kafir Quraisy yang ada di Mekah dengan beberapa orang yang muslimnya datang ke Madinah untuk memerangi Rasulullah SAW. Dan yang kita sendiri di Jabal Uhud ini, Islam itu mengalami kekalahan. Jumlah peperangan yang ada di Jabal Uhud, kaum
munafik Quraisy itu kisaran 3.000 orang. Nah, ada pun kaum muslimin itu 1.000 orang. Nah, nanti kita salah di sana ada Hamzah bin Abdul Muthalib, Abu Rasulullah, sama Mus'ab bin Umair yang syahid di sana. Singkat cerita, antara 3.000 dengan 1.000. Ternyata tidak. Kaum muslimin di sana mengalami perpecahan karena banyaknya pasukan-pasukan munafikin. Apa itu munafikin? Orang-orang yang munafik di kalangan Rasulullah. Jadi sebelum terjadinya perang Uhud, ada kejadian perang Badar. Nah, perang Badar itu veteran-veteran Islam semua. Hamzah, kemudian temannya Rasulullah, kemudian Umar, kemudian Ali bin Abi Thalib, itu semua veteran-veteran Islam semua. Nah, ketika di Uhud sudah mulainya tercampur banyaknya orang-orang yang masuk Islam, maupun itu dia secara sengaja, secara sukarela, ataupun terpaksa. Maka daripada itu, dari 1.000 pasukan Rasulullah yang berangkat dari kota Madinah ke Gunung Uhud, itu hanya tersisa 700. 700-nya kemana? Lari ke belakang. Karena melihat kafir Quraisy pada saat itu dengan jumlahnya 3.000 orang. Ya, kalau misalnya Islamnya iman kita tidak terlalu tinggi, itu kita jangan. Baru sedikit aja masalah di kamar, kita udah untuk ini nggak enak. Wah, kita udah kita ingatkan keimanan kita. Sampai tingkat umur kamu nggak enak. Wah, jadi jangan gitu. Bagaimana perjuangan Rasul dan saat karya sengaja, susah payahnya berjalan kaki ke Gunung Uhud, mengerikan kita. Nah, jadi susah payahnya beliau untuk menegakkan agama Islam, keimanannya digolak karena banyaknya pasukan kafir Quraisy. Kita dengan cuma mungkin makanan alhamdulillah misalnya telur, alhamdulillah misalnya kambing, itu ketemu. Banyak ada orang di luar sana mungkin tidak bisa merasakan makanan yang lezat. Sekarang kita masuk temu. Kaum muslimin sedang ada konflik antara negara Palestina dan Israel. Itu kita patut banyak-banyak Wa'in syakartum la'azidannakum, kata Allah. Kalau misalnya kalian bersyukur, kata Allah, kami akan tambah lagi. Maka daripada itu, kita tahu kalau misalnya ada apapun yang digandakan Allah dan segala macam, ucapkan apa? Alhamdulillah. Kalau misalnya lagi kesal, ucapkan apa? Astagfirullah. Nah, kalau misalnya lagi takutkan bahagia, ucapkan Masya Allah, Subhanallah, Subhanallah, Tabarakallah. Maka daripada itu Bapak Ibu, jangan kita sedikit saja keimanan kita digoyang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita nah, peperangan ini nanti sampai di sana kita langsung salam, kita turun, kemudian salam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang lebih ada sekitar 80 sahabat yang dimakamkan di area makam terdekat. Nah, salah satunya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Apa yang terjadi di sini? Ketika perang Uhud ada 3 hikmah yang bisa kita ambil di dalam cerita perang Uhud ini. Yang pertama adalah keimanan kita diuji. Setiap apapun kondisi kita di dunia ini, keimanan kita diuji. Contohnya tadi, dari 1.000 pasukan muslimin yang pergi ke perang Uhud, 300 hilang karena keimanan yang munafik tersebut. Nah, itu hikmah yang pertama Bapak Ibu. Keimanan kita terus diuji. Semakin Allah mencintai kita, semakin banyak ujian di dalam diri kita Bapak Ibu. Nah, kemudian hikmah yang kedua Bapak Ibu, nanti saya kasih tahu. Nah, kita cerita sedikit lagi. Di dalam Jabal Uhud nanti kita akan naik ke bukit, agak sedikit naik ya, namanya Ruman, Jabal Ruman. Jadi sedikit bukit yang ditempatkan oleh Rasulullah SAW itu untuk orang-orang yang memanah sniper. Kalau bahasa kita sekarang, orang-orang yang memanah. Nah, orang-orang yang memanah Rasulullah, ketika apapun yang terjadi di perang Uhud, jangan sekalipun kalian untuk turun dari Jabal Ruman tersebut. Nanti kita tunjukkan. Nah, tetapi para sahabat karena keimanannya goyah, karena sahabat juga goyah imannya.
Tetapi karena mungkin khilaf dan segala macam manusiawi, para sahabat yang keimanan yang lemah turun. Jadi para pemanah itu turun ke bawah dengan berdirinya hatta Ampasan. hatta rampasan ke perang. Pada saat itu ternyata kafir Quraisy dipimpin oleh Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid itu dijuluki sebagai Saifullah, pedangnya Allah. Setelah masuk Islam, sebelum masuk Islam, di peperangan Uhud itu yang memimpin di kafir Quraisy adalah Khalid ibn Walid. Makanya Khalid ibn Walid ini sangat cerdas dalam menyusun strategi perang. Kafir Quraisy merencanakan pura-pura kalah di sini di perang Uhud ini. Maka daripada itu para pemanah turun tergiur dengan harta rampasan, maka dikelilingi oleh pasukan Khalid bin Walid dan kafir Quraisy. Apa berarti hikmah yang kedua? Taat kepada Rasulullah. Maka kalau misalnya kata Rasulullah, wala tashrabanna ahadukum qa'iman misalnya. Jangan salah satu kalian minum berdiri kata Rasulullah. Di riwayat yang lain ada yang minum berdiri Rasulullah juga. Ada dua riwayat. Dua-dua yang kita ikuti. Jangan menyalahkan salah satunya karena dua-duanya juga dilakukan dan diperintahkan oleh Rasulullah. Tapi kalau bisa duduk kita duduk. Kita sampai, kita jalan sebentar ke sana. Nanti di sana saya sedikit ceritakan lagi hikmah yang ketiganya. Oke Bapak Ibu, diharapkan untuk tidak berkencar, berganting bertiga, berdua, yang suami istri gantengan tangan, nggak apa-apa. Ini kita belum umroh. Ya Bapak Ibu ya, turun. Air ini kita di Jabal Uhud. Sahabat umrah. Kan ada banyak orang di atas tuh. Lihat Bapak Ibu sebelah kanan. Nah, di atas gunung. Nah, disitulah posisi letaknya pemanah Rasulullah SAW di perang Uhud. Ya, Bapak Ibu. Alhamdulillah kita turun ke Jabal Uhud. Insyaallah. Siap-siap.